Ini kan ada foreign flow nih, ini yang hijau-hijau tuh foreign flow 20 Maret ya. Tarik di sini 20 Maret. Sampai sekarang. Nah, kalian lihat ini foreign yang di sini average-nya berapa? 8.980. Nah, sekarang kan 9.200. Jadi kalau kalian beli sekarang, to be honest, mahal. Tapi kalau di bawah 9.000, ya di sini. Di sini tuh murah. Nah, inilah areal buy. Nah, kalian lihatnya gimana? Lihatlah foreign yang ada di sini. Kemudian tarik dari sini contoh. Nah, lihat average mereka berapa, sederhana. Oke, itu BBCA. Nah, yang saya lihat saat ini menjadi concern saya, hari ini keluar data inflasi yang termasuk all time low semenjak 1 tahun. Menarik, bagus ini. Ini data yang bagus kalau inflasi rendah 4%. Core-nya juga turun. Yang artinya kita nggak perlu worry terhadap inflasi gila-gilaan yang terjadi di luar. Seperti yang terjadi di luar, kita nggak perlu worry lagi kalau BI harus menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi. Yang artinya gini, setiap suku bunga naik sebenarnya itu proksinya tuh jelek terhadap ekonomi karena orang jadi banyak nabung duit di bank. Tapi begitu suku bunga dipotong, nah itu artinya uang yang di bank itu terlalu banyak. Pemerintah ingin uang yang ada di bank dibawa kabur, lari ke ekonomi biar ekonomi tumbuh. Oke, itu logika bego-begonya. Nah, jadi inflasi 4% itu pertanda baik untuk ekonomi kita. Sayangnya PMI kita, Price Manufacturing Index, sederhananya itu tingkat produksi pabrik-pabrik yang ada di Indonesia itu juga turun cukup signifikan, termasuk hampir all time low juga dari semenjak 1 tahun di angka 50,3. Nah, ini pertanda mesti udah ada normalize dari efek-efek lebaran nih. Nah, mesti mulai diwaspadain untuk sektor-sektor retail. Sektor-sektor retailer itu udah yang kemarin rally kencang-kencangan, boleh diwaspadai karena PMI turun, dan ini ngebuat pertanda kalau consumer spending kita mulai melemah. Nah, so yang bakal menjadi concern saya untuk ke depan itu adalah yang berhubungan dengan interest rate play dan dollar play, dolar atau rupiah play, rupiah play, defensive shock, dan interest rate play itu apa? Yang so far kelihatan banget bagus itu jelas adalah yang diuntungkan kalau interest rate turun ya, properti dan tech. Sayangnya tech di Indonesia belum ada yang membukukan profit. Yang paling mendekati EV EBITDA positif itu Goto di akhir tahun, target, dan itu masih target. So tech kalau kita lihat di Nasdaq itu reboundnya udah gila-gilaan. Kalau dari bottom dari 10.752 itu Nasdaq aja udah rebound hampir 40%. Bayangkan kalau IHSG naik 40%, kita udah gila-gilaan party gitu loh, udah gila-gilaan pesta. Ini Nasdaq yang jauh lebih besar daripada IHSG itu rebound 40%. AMD contoh, kalau dari bottom AMD di harga 57, sekarang 117, itu beggar, hampir beggar. Bayangkan, saham sekelas AMD naiknya udah 100%. Ini Goto dibanding dengan AMD nggak ada apa-apanya Goto. Kecil sekali. Nah, jadi saya sendiri so far, pandangan saya terhadap tech itu saya masih nunggu. Flow yang ada serius nggak? Akumulasinya baik nggak? Lalu kayak ada nggak story-story penunjang dari fundamental kita, dari mikro kita yang mendukung company-company tech, contoh kayak Goto, Buka, MTech, ya termasuk digital banks, Arto, termasuk BBYB segala macam. Itu mungkin nggak ada turnaround story yang bisa dilakukan dari company-nya, mungkin bisa mencetarkan apa-apa atau ada melakukan apa yang bisa ngebuat flow yang ada di dunia saat ini bisa menarik ke mereka. So far saya belum lihat. Nah, yang agak sedikit menarik hari ini kan Arto lumayan plus 5%. Lalu kalian boleh lihat ada MTech yang plus 2%, Buka, WIRG yang naik sampai belasan persen. Nah, saya kasih concern ke situ. Itu untuk saham-saham tech. Salah satu yang saya suka itu contohnya kayak Bukalapak. Nah, ini volume-volume di bottom gede. Nah, semenjak di sini volumenya gede, ini ada pertanda kalau kayak harga ini tuh too cheap to ignore, karena
transaksi yang terjadi itu gede. Tapi untuk melakukan pembelian ya mungkin masih sekedar spek. Trennya udah uptrend belum, tapi ada tanda-tanda. Next contoh kayak SCMA. Nah, kalian juga lihat SCMA terjadi volume yang besar di bottom, di harga yang boleh dikatakan udah low banget dari sebelum-sebelumnya itu. Dari sebelum-sebelumnya tuh, nah tiba-tiba ada volume yang agak lumayan gitu. Jadi tag itu boleh diperhatikan, tapi kalau untuk jadi main stocks itu belum, baru sekedar watchlist. Nah, WIR hari ini ada volume yang lumayan juga WIR, dan itu dilakukan oleh foreign. Kalau bicara TA ya belum ada base, belum ada pattern, tapi baru sekedar ada spikes yang menarik seperti itu. Oke. Nah, lalu Arto menurut saya cukup menarik. You know that Goto korelasinya dengan Arto itu kan dekat. Selain dari owner, selain dari, nah ini Goto kayak ada bau-bau inverted head and shoulders. Goto kok si Arto ada baunya menyerupai tapi belum. Oke, nah titik resisten 2600, dan kalau mau beli ya areal-areal buy bagus yang terbaik ya. Kalau swing ya, ini saya nggak bicara trading. Kalau trading besok flow-nya bagus ya kalian tinggal pinter-pinter aja masuknya. Tapi kalau kita bicara swing ya areal market 24 sampai 22 itu oke untuk Arto. Hari ini bayarnya April, Mei tanggal 5. Salah ya. November, April, Mei, Juni tanggal 5. Ya bayarnya kan cukup menarik. Ada BK di situ, foreign, ada LG, ada ZP, ada AI, ada CS. Ini bayarnya kakap semua. Rata-rata average 25-30, paling rendah 25. Jadi ya ngomong bego, Arto kamu HK di open aja sebenarnya 25 itu kamu ngikutin harga market, tapi akan jauh lebih baik kalau kamu cicil perlahan ke bawah. Jadi kita yang dananya kecil, kita retail unyu ini kan jauh lebih gesit sebenarnya. Jadi ya responsibility lah sama your own porto. Ini sekali lagi ini bukan rekomendasi, bukan juga ajakan untuk membeli, hanya pandangan saya terhadap apa yang terjadi di market. Jadi tag itu menurut saya menarik. My first list itu di Arto karena korelasinya dengan Goto itu kuat ya. Nah lalu properti, saya sendiri baru kemarin tuh saya rekomendasiin beli SMRA di bottom, bahkan sampai jebol support pun saya rekomendasiin. Kenapa? Karena saat ini kan market itu memang begitu banget ya, banyak banget yang weak seperti ini. Nah SMRA saya beli itu mulai dari sini. Di sini average up, di sini average up, dan saat ini tren yang kemungkinan terjadi di Sumarekon adalah seperti ini. Sekali lagi ya, ingat ini view bisa aja subjektif karena termasuk main porto saya satu. Nah, ini ada bullish flag, di mana target dari bullish flag ini ada di 800. Mengingat interest rate, kondisi makro yang sedang mendukung, pre-sales SMRA itu juga baik, kalian boleh cek. Menurut saya ini quite possible terjadi, tapi nggak mau jauh-jauh. Biasanya kalau begini kayak saya sampai di resist yang ini aja udah cukup 730 untuk Sumarekon. Nah areal buy saat ini kan supportnya naik jadi 670 ya, 670 atau 650 ke bawah. Kalau lagi ada panik-panik ya, contohnya kayak kemarin ini kan panik tuh market minus 1% dalam. Nah itu momen-momen panik begitu manfaatkan untuk beli, jangan ikutan panik. Jadi begitu ada yang panik-panik, kalian coba lihat akumulasi yang ada tuh bagus apa enggak. Nah kalau saya lihat ya, contoh kenapa saya berani di Sumarekon, karena selama masa sideways ini tuh ada yang akumulasinya juga tergolong baik. Kemudian ada Ciputra, hari ini juga baik. Kalian lihat Ciputra, akumulasi yang dilakukan oleh foreign cukup oke, dan even dia balik ke support itu kayak cuman towel doang di sini, sedikit banget. Nah ini Ciputra even belum break, dan kalau kalian lihat jangka agak jauhnya ya,
Nah, di sini kalau ini lewat, nah itu kayak agak-agak serius nih kalau dia mulai lewat ini. Artinya trennya udah mulai uptrend. Saat ini kan kalau jangka panjang masih sideways. Tapi kalau dia udah berhasil ngelewatin 1200, nah itu dia bakal start mulai uptrend. Mungkin apa enggak ya kalian coba analisa sendiri. Nah, ini hanya view saya. Nah, kemudian hari ini semua energi rebound. Good untuk kalian yang punya, untuk kalian yang bottom fishing, saya ucapkan selamat. Tapi saya sendiri enggak ada beli energi. Bentar. Iya, enggak ada sama sekali. Karena bagi saya akan jauh lebih tenang kalau seandainya saya strict sama view saya dibanding dengan menangkap yang technical rebound atau dead cat bounce untuk short term. Oke. Memang harus saya akuin trading saya itu short term, tapi di saham-saham yang uptrend at least gitu. Jadi kalau hilang barang saya beli di atas pun saya masih tenang. Oke. Nah, lalu hari ini ada kenaikan yang agak cukup mencolok di industrial land. SSIA contoh, SSIA ini punya pattern inverted and shoulders, belum confirm. Hari ini bayarnya masih foreign BK, dan resisten itu sayangnya belum tembus. Di sini juga masih ada gap kecil, jadi akan jauh lebih baik kalau seandainya kalian ngantrinya di bawah. Kalau nggak berani ngantri di bawah gimana? Ya gunakan money management, simple. Jadi kalau SSIA koreksi, even sampai ke 400 pun masih oke. Kalian lihat bayarnya. Nah, di sini ada satu candle yang gede banget 25 Mei. Nah, itu bisa jadi acuan SSIA. Oke, targetnya ke 525. Lalu ada ASRI. Kalian lihat foreign kan aneh, saya sih nggak ngerti kenapa bisa, ini apa di setting atau apa, ya saya sih bodo amat lah. Tapi intinya selama harganya masih bertahan ya itu, which is itu good. Nah, Alam Sutra, saya tinggal di Alam Sutra anyway, ini nggak subjektif tapi ini ya. Nah, dia punya pattern yang semakin tinggi supportnya, yang alias membentuk higher low atau lower high, saya lupa. Nah, intinya ya untuk Alam Sutra, selama dia masih bisa mempertahankan level MA200-nya, itu masih worth to buy. Ini MA200. Ini MA200. Ini foreign. Foreign mulai aktif di Alam Sutra, kita let's say dari 11 April. Nah, kita cari dari 11 April. Ini foreign yang ada nih, bayar yang ada 176, 18, 177, 179. Harga sekarang aja 179. Nah, jadi ya secara logika ya, selama periode akumulasi ini dari sini bahkan average market ada di 17 ini. Jadi di bawah ini ya kalian beli, logikanya seperti itu. Tapi bukan berarti kalian mentah-mentah ikutan ya. Jadi ini kan 179, kalian harus buat plan. Nah, plannya adalah beli nggak jauh-jauh dari ini. Kalau ada momen-momen panik, momen-momen koreksi, ya entry lah. Nah, itu di Alam Sutra. That's why saya ada, kalau nggak salah nih saya ada remind ya, di level 170, 175, 170 itu menarik untuk Alam Sutra. Karena kalian lihat foreignnya yang begitu aktif di sini. Nah, lalu ada salah satu yang saya suka itu BEST. BEST ini di antara semua industrial land termasuk yang paling cheap ya valuasinya. Ini foreign juga aktif. Cuman kayaknya foreign di sini tuh agak murah harganya. 18 April dia mulai aktif. 18 April. Nah, ini sih ada distribusi dari lokal, YP-nya pasti bukan YP retail. Tapi level-level mereka tuh 156, 157, 159. That's why di bawah 160 worth-nya untuk beli. Kalau di atas 160 ya boleh dikatakan mahal. Seperti itu. Dia punya pattern double bottom. Dan saat ini lagi konsol di resistance. Dan in my view ya someday dia bakal break. Jaganya di mana? Ya nggak usah jauh-jauh dari MA200 atau ya nggak usah jauh-jauh dari MA200. Karena ingat di sini ada seller yang lumayan, 14 bio YP Mirai bisa keluar 14 bio. Bisa aja dia sengaja beli pakai ini, jual pakai ini biar kelihatan akumulasi, itu bisa aja loh. Ini sekali lagi ya, ingat, selama harganya masih di atas 147 atau MA200, nah itu masih menarik. Jadi kalian mesti hitung nih, ini resiko kalian. Saya kasih warna merah. Ini potensi profit kalian. Nah, jadi kan masih quite good.
Setiap koreksi, setiap minus 4%, 5%, boleh entry. Setiap ARB, oke. Jadi kalau dulu ARB 7%, sekarang 15%, ya bisa aja lebih potensi untuk dapat barang murah. Itu jauh lebih besar. Apalagi kalau seandainya kayak udah loss 5, kalau udah minus 10%, biasanya tuh banyak trigger stop loss yang kena, atau trailing stop yang kena. Jadi contoh kan banyak tuh yang pakai robot, pakai GTC, kalau beli, kalau minus 10%, nah otomatis kejual, otomatis ke trailing stop, break support, otomatis kejual. Kalau udah minus 10%, udah bisa dipastikan break 2-3 support itu. Jadi otomatis akan banyak seller yang muncul turun. Jadi kita nggak perlu tunggu lama lagi, 15% dalam satu hari, even kalau 25% juga, which is itu good. Nah ini foreign di sini. Lalu ada Demas yang salah satu valuasinya paling mahal saat ini tuh Demas. Tapi foreign lagi-lagi aktif di sini. That's why saya suka ininya, sideways-nya juga menarik. Oke. Nah itu sekian yang mau saya bahas tentang interest rate play, yaitu di properti. Kalau bahas rupiah play di FTSE Stock, ini saya udah capek. Jadi mungkin besok aja deh. Nah beberapa yang ini hari ini saham yang di akum mau di capture silahkan, nggak ada masalah. Ini dari energi yang di akum ini. Dari banking, ini saya suka BTN. BTN itu termasuk salah satu underdog ya kalau menurut saya. Kuda hitam dari perbankan, di mana size-nya tuh kecil. Proksinya BBTN itu terhadap KPR. Kalau seandainya KPR meningkat. Dan BTN itu bukan main quality ya, dia main volume. Jadi kalau semakin banyak orang yang mengajukan KPR, nah dia mainnya volume. BTN itu kalian boleh cek valuasinya, itu quite cheap. Cuman pergerakannya memang agak-agak ngeselin gitu. Agak susah banget dia untuk sideways-nya itu terlalu ngebosenin gitu. Tapi bagusnya adalah BTN itu udah nggak create new low. Di sini new low, ini new low, tapi di sini tuh udah new high, low-nya tuh udah high. Nah, kalau kalian lihat MACD ya, jadi kalau seandainya banking ini rally, MACD dari ini tuh termasuk potensial. Sekali lagi, ini bukan ajakan membeli. Tuh, jadi BBTN seperti ini, di mana ada MACD bullish divergence, ini turun, ini naik. Nah, kalau ini berhasil break MA200, so far tuh dia nggak bisa lewat MA200. Kalau berhasil lewat MA200, wah itu trennya artinya dia udah mulai uptrend. Jadi ini belum, masih ancang-ancang gitu. Nah, untuk batasi stop loss saat ini view saya ya 1220 nggak boleh lewat lah. Karena kalau ini udah lewat nih, artinya new low, artinya dia udah meng-create new low dan harganya udah nggak diapresiasi. Jadi kalau di bawah 1220 pun saya nggak peduli lagi, saya nggak buang dulu lah, nanti baru entry. Karena di sini ada gap kecil nih, ditutup atau enggak saya nggak tahu. Tapi historical BTN biasanya gap itu jarang ditutup. Biasanya ada gap kecil. Nah jadi boleh dipertimbangkan sampai gap di bawah. Tapi kalau saya di bawah ini saya udah nggak mau. Biasanya kalau ada rejection di sini baru saya entry gitu. Lalu Jasa Marga menarik, yang nanya Jasa Marga. Ini ada akum, jelas nih akumnya kelihatan banget dari foreign dan volume-volumenya. Pokoknya setiap foreign beli dan ngeciptain harga yang spikes, itu rata-rata foreign dan volumenya gila-gilaan. Kalau kita tarik dari 1 Februari, modal market itu di 3.350 ya, kurang lebih sekarang. So far menurut saya sampai 3.300 atau sampai 3.200 itu pun oke. Di sini untuk Jasa Marga. Film hari ini close di bawah dan cukup menarik karena posisinya udah mendekati area rally awal nih, yaitu di area ini nih 2120 lah, 2120. Tapi kalian mesti ingat modal bayar utamanya IF itu agak rendah ya. Tapi 2090 kalau kita lihat 30 Mei, bayar utamanya IF di 2460. Saat ini aja 2200. Jadi ya besok tuh nothing tulus lah kalau kalian mau beli, jaga stop loss di bawah MA200 1950. I think film ini menarik. Nah, Excel. Ini saya bukain analisa saya deh karena saya capek. Mau ulang lagi. Nih. Ini Excel. Dari laporan keuangan Excel LKQ1 2023, kenaikannya tuh 50% dari Q4. 9% dari year on year. Nah,
Lucunya adalah Excel buyer yang aktif di Excel selama 9 Mei hingga saat ini, seller utamanya itu kan foreign. Kalau kalian perhatiin juga ini seller utamanya dari sideways ini rata-rata foreign. Ya, rata-rata foreign. Jadi saya asumsikan bahwa pertama Excel tuh nggak masuk. Pertama buyer utama dari Excel itu kita bukan ngikutin foreign flow, tapi kita ngikutin fund flow yang ada di IHSG. Nah itu yaitu which is itu di sini selama sideways ada YU, RX, BB, OD, KZ, NI. Nah harga mereka kurang lebih ya paling rendah 1950. Nah logiknya 1950 yaitu areal buy. Kalian boleh perhatiin kayak even nentu di bawah 1950 aja susah kan. Jadi di bawah 10. Nah kita asumsikan bahwa ini tuh bakal melakukan pembelian ngelawan foreign yang ada. Apalagi kalau seandainya Excel dikeluarkan dari MSCI, maka selanjutnya sellernya bakal udah nggak muncul, lebih enteng. Tapi saya nggak tahu iya atau enggak, karena tapi kalau saya lihat dari Indosat, lihat dari Telkom, nah sektor ini termasuk salah satu yang menarik. Nah karena jadi yang kita harapkan itu bukan foreign kalau di Excel, tapi fund-fund lokal. Nah targetnya nggak usah jauh-jauh lah, MA 200 cukup. Kalau Indosat ini, nah di tabel saya, di grup saya, ISAT itu belinya di sini pas sampai MA 200. Saat ini ya saya udah nggak tahu lah kalau begini. Ya ini sih ada double bottom ya. Kalau muluk-muluk ya target double bottom ke 10, yang mendekat nggak sampai 10.000 sih, 9.500 kalau muluk-muluk. Tapi kalau udah begini saya nggak mau pasang target biasanya, yang penting nggak rugi lah, cukup. Drama salah satu yang menarik. Kalian lihat foreign yang ada di bawah. Nah drama sendiri ada nggak ya saya ngomong di grupnya? Oh iya ini. Waktu itu tuh masih di sini, masih koreksi-koreksian gitu. Lalu kemudian rebound dan koreksi lagi. Nah begitu koreksi itu menarik. Nah saya ada suruh coba buka chat drama, lalu simpulkan sendiri ini sebelum libur Mei tanggal 29. Nah areal beli saya 1050 sampai 1000. Alasannya kenapa 1050? Karena saya udah lupa sih. Nah ini ada potensi cup and handle untuk DRMA. Kalau titik resisten tertembus 1170, targetnya 1300. Nah selama masih uptrend begini ya di follow aja. Selama masih uptrend begini dia koreksi itu menarik. Nah selama masih ada akumulasi begini, ini foreign loh, gila. Saya nggak tahu gimana cara settingnya bisa foreign seaktif ini. Dan hari ini aja, bukan Juni, 5 Juni. Ya hari ini sih ada distribusi sebenarnya. Jadi ya besok kalau koreksi, kalau seandainya punya ya di TP dulu lah. Kalau seandainya mau beli lagi 1050 ke bawah. Nah kalau kalian lihat yang paling aktif di drama itu 18 April. Kalau dari 18 April itu BB 1050 modalnya. Bayangkan. Jadi kalau seandainya di bawah 1050 sampai 900 let's say. Nah ini. Nah itu pun masih menarik. Even pun seandainya ya banyak tuh kalian tuh yang kebanyakan begini. Pakai TA tapi enggak coba ini. Kalian pakai TA tapi enggak coba ngelihat areal supply sama demand. Nah, padahal TA itu kan dibentuk dari supply sama demand. Contoh, ini contoh ya. DRMA double tops. Contoh, ini contoh doang. Double topsnya begini. Aduh, ini rumit banget. Nah, double topsnya begini. Contoh DRMA. Ini contoh doang ya. Double tops.
lalu koreksi, boom. Nah di sini kalian bilang ini bearish, ini ada double top di atas, ini udah hancur apa segala macam. Padahal yang perlu kalian lihat adalah begitu koreksi di sini buangannya gede nggak, itu satu. Kedua, coba lihat Block Zoom sebagai tambahan, siapa yang melakukan pembuangan. Ketiga, volume untuk ngangkat dibanding dengan volume untuk buang sebanding nggak. Contoh, DRMA ini kan nggak begitu liquid ya, setuju dong. Hari ini perdagangan DRMA aja berapa ya, kayaknya nggak gede. Wow, saya baru tahu closing begini. Hari ini perdagangan DRMA 9 bio. Dan nggak mungkin dong 9 bio itu sendiri, pasti kan dari rame-rame. Nah, let's say DRMA besok ARB lalu nyentuh 1050. Tapi begitu ARB volumenya cuma 2 bio, 3 bio, 2 bio, 3 bio. Sementara BB aja belinya di average 1050, 30 bio pula. Mungkinkah mereka keluar? Jawabannya nggak mungkin. By logic, by volume aja nggak mungkin mereka keluar. Jadi even pun kalau market lagi jelek, lagi ada dibilang krisis apapun itulah, kalau ini kejadian, apalagi dengan volume kecil, ya itu kesempatan untuk beli. That's why saya suka yang begitu-begitu. Kalau seandainya TA dibuat secara harafiah tuh nggak bisa. Jadi kalian mesti tahu dulu TA itu terbentuk karena apa. Jadi ya ini dibilang falling wedge waktu itu. Bisa, karena waktu itu masih seperti ini. Sekarang seperti ini. Dan kalau ini break, ya berarti saya diemin. Kalau koreksi, saya sih suka trading jangka pendek. Jadi kalau kalian lihat porto saya tuh nggak ada yang plus 80%, 90% tuh nggak ada. Karena di atas saya jual, di bawah saya beli. Saya belinya lebih sabar, jualnya juga satu persatu, seperti itu. Nah, drama saya suka. Itu satu. Itu cara saya melihat. Nah, contoh yang lain ya, kalau nggak salah Bevin. Nah, gini, Bevin, ada yang nanya sama saya, ini Bevin kan double tops. Double topsnya dia gambarnya begini. Hancur dong, bilang gitu. Tapi kalau kalian coba lihat broker yang mengakumulasi Bevin, kemudian coba bandingan dan sellernya, saya merekomendasikan Bevin beli dari 1280 sampai 1200. Ini areal beli saya. Jadi memang momen-momen, terkadang TA itu momen-momen yang bisa, kalau gimana ya, kalian mesti lihat TA dengan struktur pembentuknya. Nah, di situ kalian bakal temukan pandangan lain. Kalau misalnya kalian punya satu view, kalian bisa temukan pandangan lain. Coba lihatlah mana yang paling cocok untuk kalian. Kalau saya tipe-tipe orang yang suka dapat barang murah. That's why ARB 15% itu menarik justru menurut saya. Auto menarik, auto. Sama mirip-mirip DRMA, ini juga bergerak di bidang spare partnya Astra. Mirip ya, dia juga falling wedge. Lalu kalau koreksi, hari ini bayarnya siapa ya, bentar, Juni tanggal 5. Hari ini sih distribusi foreignnya keluar, volumenya kenceng. Biasanya yang begini koreksinya tuh nggak lama, biasanya paling koreksi bentar doang lalu rebound lagi, biasanya. Nah, kalau di view saya supportnya 2070 sampai 2000 atau 2100 ke bawah, karena buyer today itu modalnya tinggi-tinggi nih. Nah, sekarang nih momen-momen antara mereka nyangkut atau enggak gitu. Itu auto. Kalau menarik saya bahas ya, soalnya terlalu banyak, saya bingung. Elsa, nah Elsa nih energi tapi menarik ya Elsa, karena gini, dia posisinya di resisten, ini juga higher low terus. Nah, jadi kalau koreksi MA 200 tuh sikat lah, kayak spek oke lah, 320 di bawah 310 lah stop lossnya gitu. Cari-cari murah aja.
Kalau lewat 340 artinya dia uptrend sampai 380. Tapi kan belum confirm. Buyernya foreignnya aktif juga ya. Kalau kita lihat dari 2 Maret, Elsa foreignnya itu average market 320-an. Jadi kalau sekarang mahal ya, tapi kalau di bawah 330 atau mendekati level-level ini nih, di bawah 330, 326 ke bawah lah murah. 326, 320, 310 boleh beli. Nah, even pun nanti ada double tops atau apapun, selama volumenya masih kecil, company-nya masih oke, ya nggak usah pusing, aman lah. Saya nggak ada channel, bos. Rals, saya masih nyangkut nih, Rals. Di bawah 600 saya buang. So far sih masih ya begini-begini aja. Ini masih MA 200 dipertahankan. Selama masih close di atas 600 masih worth untuk dipertahankan. Tapi ingat ya, sektor retailer itu agak-agak sedikit warning. Kenapa? Karena satu, yang lain naiknya udah kenceng. Kedua, PMI kita turun. Itu agak-agak berisiko. Jangan yang aneh-aneh dong. Pani menarik, termasuk salah satu yang menarik. Bayarnya kalian lihat sendiri, modal 1.4 lah, 1.4 rendah loh. Tapi Pani itu punya channel sebenarnya ya. Channelnya breakout. Target dari channel ya, let's say ke all time high dia mendekati 2000. Sekarang kalau mau beli murahnya di mana ya, kita let's say bisa saya bilang 1006 sampai 1470 ya. Ya 1006 sampai 1470. Karena di sini tuh sideways-nya menarik. Ya 1006 sampai 1004. Nah, agak lebar sih, ingat ya, ini volatil banget. Menarik. MDKA juga menarik karena kan dia masuk ke bursa syariah ya. Terus kalian boleh perhatiin ini foreign tuh kayak nafsu banget sama MDKA. Tapi kalau dikatakan kuat apa enggak, jawabannya belum. Kalau kita tarik jangka panjang, nah ini tuh awal sebelum rally MDKA di Oktober 2021, rally lalu bearish ke bawah. Nah, bearish ke bawahnya ini ada pattern head and shoulders, tapi nah, saya sendiri kalau secara long term ini company oke, cuman memang lagi momen-momen ditinggalin aja. Nah, head and shoulders-nya tuh udah sampai targetnya. Dan ini lagi di-quote banget di 3000. Jadi kalau kalian bisa untuk trading short term ya 3000-an lah oke. ASA. Nah, ASA ini menarik. Pertama, dia punya double bottom yang kuat. Nah, ini foreign kan aktif banget nih dari 31 Maret lah, let's say. 31 Maret. Nah, ada broker yang sedikit dominan di sini, yaitu IF, CS, LG, MG. IF sendiri 955 modalnya. Jadi sekarang ya bisa dikatakan agak mahal sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari TA-nya ya, ASA ini kan sempat gila-gilaan nih di tahun 2020. Volumenya gede, wajar dong. Nah, menariknya ya, volume ASA dengan volume ASA sekarang di sini. Ini kan 2020, 2021. Volume ASA sekarang itu mendekati dengan volume ASA di tahun 2020. Yang artinya ya, awal rally dari ASA di tahun 2020 itu udah mencapai levelnya. Jadi mendekati nih. Kenceng, lalu koreksi, nah mulai mendekati level 2020. Dia bilang murah, ya benar-benar ya murah gitu. Lalu lucunya, uniknya, belakangan foreign aktif di ASA di sini. Ini aktif. Nah, modal mereka ya kurang lebih 95 1020. Kita ambil paling tinggi lah ya, 1020 atau 1030. Nah, saat ini kan 1160 ASA sendiri ya. Ini kan double bottom nih, clear lah double bottom. Targetnya sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih. Targetnya mendekati 1400. Tapi kalau ini bullish flag, that means ada another target untuk ASA. Jadi
Ya jangan kenceng-kenceng lah, sideways aja, oke, biar ada konsol dulu, ada yang TP, ada yang keluar, cuci-cuci retail dulu. Kemudian market maker juga bisa leluasa untuk akum-akum lagi, baru ada amunisi lagi untuk naik. Karena kalau naiknya terlalu cepat, volume terlalu gede, barang habis di awal, ya ngapain saya angkat lagi kan. Gitu, sekian. I think suara saya udah mulai agak berubah. Saya usahain besok kita live lagi. Guys, doain aja saya bisa